Saat ini kamu lagi terbang melintasi luar angkasa sambil terus-terusan menghindar dari bintang dan lubang hitam. Dengan kecepatan super tinggi, kamu bisa melakukan perjalanan antar galaksi cuma dalam hitungan menit. Kok kedengaran kayak ngehalu ya? Semua ini bisa jadi kenyataan loh, karena NASA telah menguji teknologi yang bisa terus ngebut melebihi kecepatan cahaya. Oke, kita lihat dulu armada ruang angkasa kita saat ini. Untuk terbang ke luar angkasa, kita naik roket konvensional yang membawa banyak bahan bakar dan oksigen. Dua zat ini kemudian dicampur dan dibakar. Saat apinya keluar dari roket, gas yang dihasilkan mulai bergerak turun, sementara roketnya melesat dan terdorong ke atas. Sederhananya begitu cara kerjanya. Setelah melalui proses ini, roket bisa bergerak dengan kecepatan mendekati 8 km per detik. Dengan kecepatan yang sama, kita bisa keliling Amerika Serikat dari ujung timur sampai ke ujung baratnya cuma dalam waktu 8,5 menit. Tapi dalam skala luar angkasa, kecepatan segitu masih sangat lambat. Perjalanan ke planet lain seperti Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan perjalanan ke tepi tata surya kita menghabiskan waktu sekitar 35 tahun. Selama itulah probe antariksa Voyager yang diluncurkan pada tahun 1977 sampai ke destinasinya. Tapi kali ini kita mau melakukan perjalanan antar bintang dan antar galaksi. Nah, bintang yang paling dekat dengan kita yaitu Proxima Centauri dan jaraknya sejauh 4,2 tahun cahaya. Maka kita perlu nunggu sampai 73.000 tahun untuk sampai ke sana. Bukan main, peradaban manusia cerdas yang pernah ada pun belum sampai selama itu. Kalau kamu mau terbang ke galaksi Bima Sakti yang berdiameter 100.000 tahun cahaya, waktu tempuhnya sekitar 1,7 triliun tahun. Bandingin aja tuh sama umur alam semesta yang udah menginjak 14 miliar tahun. Laju pesawat luar angkasa kita memang masih sangat lambat. Kalaupun sampai sengebut kecepatan cahaya, kita masih perlu waktu 4,2 tahun untuk sampai di bintang terdekat. Untuk sampai di galaksi Andromeda, berarti perlu ditambah lagi sampai 2,5 juta tahun. Tapi kita nggak akan bisa bergerak secepat ini. Menurut hukum fisika, semua objek yang punya massa nggak bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton cahaya punya berat kecil tak terhingga, tapi kalau kamu mau melesatkan satu butir pasir pada kecepatan cahaya, energi yang dibutuhkan akan jadi tak terhingga. Dan totalnya mungkin akan melebihi jumlah semua energi yang ada di alam semesta ini. Tapi bisa aja sih para ilmuwan nemu solusi ampuh untuk mematahkan hukum fisika. Agar tercipta daya dorong, kita perlu mendorong objek. Kapal perlu mendorong air supaya bergerak, pesawat perlu udara, dan roket perlu memanfaatkan pembakaran bahan bakar. Meski begitu, M-Drive punya mekanisme lain. Magnetron kuat seperti yang ada di microwave mengirimkan gelombang ke corong ini. Resonator kemudian memantulkan gelombang ke salah satu dinding di dalamnya sehingga mengenai dinding lain. Alhasil, gaya yang bekerja di ujung corong sempit akan lebih lemah dan gaya pada ujung yang lebih lebar akan lebih kuat. Dengan menganalisis gaya kuat ini, kita bisa tahu arah gayanya menuju ujung corong yang lebar. Jadi, pendorongnya berasal dari sisi yang berlainan. Oke, kalau gitu kita perlu memperbesar modelnya. Kemudian, taruh M-Drive ini di pesawat luar angkasa. Ujung corong yang sempit menghadap ke atas dan yang lebar berada di bawah. Magnetron segera dinyalakan dan resonator menghasilkan daya dorong yang bikin roketnya lepas landas. Roket ini nggak mengeluarkan suara maupun gas berbahaya. Mekanismenya bisa mempercepat laju roket, bahkan mengalahkan roket yang membakar bertonton bahan bakar. Menurut teori, kecepatannya juga bisa sengebut kecepatan cahaya, tapi kenyataannya nggak bisa begitu. Meski penemu perangkat ini berupaya ngebuktiin potensi M-Drive, belum ada penelitian independen yang nunjukin hasil positif. NASA mendukung pembuatan mesin ini di laboratorium, tapi selama penelitian nggak terbentuk daya dorong. Alternatif lain yang bisa bikin kita melesat melebihi kecepatan cahaya, misalnya dengan gelembung Alcubierre. Ilmuwan asal Meksiko telah mencari tahu cara menerapkan teori relativitas umum tanpa mengabaikan hukum fisika. Semisal nih, ada pesawat luar angkasa yang melintasi hamparan selimut ruang dan waktu. Saat bergerak menuju seberang selimut, pesawat ini nggak menempuh jarak dari titik A ke titik B yang jauhnya sampai ribuan tahun cahaya, tapi malah menarik selimut itu ke arahnya sendiri. Saat selimutnya terlipat, titik B semakin mendekat. Karena jarak tempuh ke titik B semakin pendek, pesawat pun lebih cepat sampai. Kemudian selimut ruang dan waktu ini kembali terhampar seperti semula. Wah! Pesawat luar angkasa nggak perlu mesin kuat yang akan membakar bertonton bahan bakar dan oksigen, tapi perlu bergerak dengan mekanisme gelembung.
Nah, yang paling sulit justru bikin gelembung seperti ini karena energi yang diperlukan kurang lebih sebanyak massa Jupiter. Malahan, jumlahnya melebihi kapasitas yang ada di bumi. Meski begitu, para ilmuwan berupaya menguji teknologi ini pada probe luar angkasa kecil seukuran Voyager. Percobaan ini mungkin akan berlangsung selama puluhan atau malah ratusan tahun. Para ilmuwan masih berupaya bikin kecepatannya mencapai 20% kecepatan cahaya dengan bantuan laser dan rencananya mereka akan terbang ke Proxima Centauri sekitar 30 tahun lagi. Hal ini bisa aja terjadi sih. Kapal induk akan diluncurkan dari bumi dan di dalamnya terdapat ribuan probe luar angkasa seukuran kuku. Setelah sampai orbit, kapal ini meluncurkan probe ke luar angkasa. Tiap probe kemudian membuka layar reflektif berbahan tipis selebar tempat parkir, lalu mereka akan memancarkan sinar laser kuat menuju layar dari bumi. Laser ini bisa memacu pesawat hingga 1000 kali lipat dari kecepatan terjun bebas di atas bumi. Probe akan melesat ke tempat tujuan secara bergantian. Sinar laser ini juga nggak perlu terus-terusan mereka pantau. Kalau mesin kapal yang sedang berlayar tiba-tiba mati, kecepatannya pasti akan turun oleh gesekan air. Tapi di luar angkasa cuma ada ruang hampa. Semuanya kosong dan nggak ada gesekan. Maka kecepatan probe perlu dinaikkan sesuai kebutuhan. Saat melaju sengebut 20% kecepatan cahaya, probe ini bisa sampai di matahari cuma dalam waktu 40 menit. Tapi geraknya perlu diarahkan ke Proxima Centauri. Setelah menempuh perjalanan selama 30-an tahun, kita perlu nunggu 4 tahun lagi sebelum bisa mendapatkan sinyal dari probe. Di tata surya kita, ada beberapa eksoplanet dan ilmuwan masih terus mencari tahu jejak kehidupan di dalamnya. Teknologi layar ini bisa digunakan di luar angkasa meski tanpa laser kuat. Caranya dengan memanfaatkan matahari. Kalau kita bikin layar seukuran lapangan sepak bola, lalu membentangkannya di luar angkasa, layar ini akan menangkap sinar matahari. Dan karena permukaannya reflektif, cahayanya akan terpantul dari layar. Kemudian akan terbentuk daya dorong yang bisa menggerakkan pesawat luar angkasa, tapi teknologi ini punya kelemahan. Kita cuma bisa menerapkannya di dalam tata surya. Di medium antar bintang yang dingin, layar ini nggak akan bisa menangkap cahaya matahari ataupun angin surya. Tapi masih ada kandidat lain kok, yaitu pendorong ion. Seperti roket konvensional, pesawat luar angkasa dengan pendorong ion akan terdorong oleh gas yang dibuang keluar. Tapi pada pendorong ion, gas yang keluar dipicu oleh medan listrik, bukan pembakaran bahan bakar. Jadi di dalam mesinnya diperlukan medan listrik kuat. Partikel gas yang melewati medan listrik ini akan dilesatkan, kemudian dikeluarkan. Proses ini kemudian menghasilkan daya dorong. Meskipun percepatannya lebih lemah beberapa kali lipat dari roket konvensional, mesin ion tetap bisa membuatnya lebih ngebut. NASA tengah mengupayakan pembuatan pesawat luar angkasa bertenaga ion untuk terbang ke Jupiter. Mesin ion mengonsumsi banyak energi, jadi pesawat ini akan dilengkapi reaktor nuklir dan banyak panel surya. 8 mesin besar akan melesatkannya sampai 90 km per detik. Perjalanan dari New York ke London cuma ditempuh selama semenit loh. Kalau kita naik pesawat sengebut ini, teknologi ini masih terus diuji di banyak probe luar angkasa, tapi belum bisa merealisasikan perjalanan yang melebihi kecepatan cahaya. Mungkin kita masih bisa melakukan perjalanan antar galaksi menggunakan roket konvensional, tapi harus ada jalan pintasnya alias lubang cacing. Oke lah, kita perlu balik lagi ke selimut ruang dan waktu tadi. Titik A berada di ujung sini dan titik B di seberang sana. Daripada kelamaan melintas di sepanjang selimut selama jutaan tahun, mending lipat gini aja biar titik B menghimpit titik A. Dan kita bisa langsung ke titik tujuan melalui terowongan pendek di antara kedua titik. Nah, terowongan seperti ini dinamakan lubang cacing. Sebagian ilmuwan meyakini lubang cacing berada di lubang hitam, tapi ada dua kendalanya. Lubang hitam paling dekat berjarak 1500 tahun cahaya, jadi waktu tempuhnya sudah pasti sangat lama, dan ada juga masalah gravitasi. Lubang hitam punya gaya gravitasi terkuat di antara semua objek di alam semesta. Pesawat luar angkasa akan hancur oleh gravitasi sekuat ini. Apalagi semakin ke pusat lubang hitam, gaya gravitasinya juga makin kuat, dan gaya yang mempengaruhi hidung pesawat akan jauh lebih kuat daripada yang berada di ekor. Akibatnya, pesawat akan memanjang seperti spaghetti, kemudian hancur.
Ada juga teori yang ngeklaim kalau pesawat luar angkasa atau bahkan manusia bisa bertahan setelah masuk ke lubang hitam. Tapi syaratnya, lubang hitam ini harus supermasif seperti yang terdapat di pusat galaksi. Bobot lubang hitam seperti ini bisa mencapai jutaan hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Selain lebih berat, ukurannya juga lebih besar. Artinya, gravitasinya nggak akan naik begitu cepat. Kalau wujudmu nggak berubah seperti spaghetti, kemungkinan kamu akan bisa melihat lubang hitam secara langsung.